Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Muzaffar dengan NIM 122380147. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan ketentuan live streaming di Tokopedia. Pertama, kita harus punya akun penjual Tokopedia yang aktif. Lalu, untuk bisa memulai live streaming, kita harus mendaftar ke pihak Tokopedia dengan cara membuat video memperkenalkan suatu produk dan dibuat sekreatif mungkin. Contohnya seperti unboxing produk, review produk, dan lain-lain. Untuk format video yang akan diberikan ke Tokopedia adalah sebagai berikut. Pertama, format video berbentuk portrait. 2. Resolusi 720 atau 1080. 3. Durasi 5-10 menit. 4. Konsep video berfokus pada menunjukkan suatu produk. 5. Setiap video harus memiliki minimal satu produk yang ditampilkan. 6. Setiap video harus memiliki satu orang pendamping sebagai live streamer. Selanjutnya, ada syarat dan ketentuan saat melakukan live streaming. 1. Live streaming harus mengacu pada syarat dan ketentuan umum Tokopedia. 2. Live streaming tidak boleh menunjukkan kekerasan, pornografi, ataupun adegan berdarah. 3. Live streaming tidak boleh mengandung sara atau menunjukkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, seperti membeda-bedakan ras, etnis, agama, dan lain-lain. 4. Dilarang mempromosikan produk yang dilarang atau dibatasi oleh pihak Tokopedia, seperti produk yang bersifat berbahaya, tidak berlisensi, atau melanggar hak kekayaan intelektual. 5. Tim Tokopedia berhak mencabut hak streaming penjual dan melakukan blok pada streaming jika ada indikasi pelanggaran pada streaming tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya adalah Tokopedia Affiliate atau Tokopedia Afiliasi, yaitu adalah sebuah program di mana suatu individu atau sebuah perusahaan dapat mendaftar sebagai afiliasi Tokopedia, lalu mereka dapat mempromosikan produk atau layanan Tokopedia dari atau berupa link yang diberikan Tokopedia. Link tersebut tuh link unik gitu, jadi setiap individu ataupun perusahaan dapat mempromosikannya kan lewat link tersebut yang diberikan oleh Tokopedia, dan dari situ Tokopedia bisa men-tracking hasil penjualan mereka. Jadi sistem awalnya itu kita sebagai individu ataupun suatu perusahaan, kita perlu mendaftar ke Tokopedia Affiliate, di mana itu ada fiturnya sendiri di aplikasi Tokopedia-nya. Lalu setelah mendaftar, kita akan mendapatkan sebuah link unik dari Tokopedia tersebut, yang dimana Tokopedia itu bisa men-tracking atau melacak kita, pemasaran kita, produk kita yang kita pasarkan. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan komisi dari Tokopedia tersebut, tergantung seberapa banyak pemasaran kita, berapa banyak yang dijual, dan komisinya akan tergantung dari situ. Biasanya akan dapat 10% hingga paling banyak 20%. Lalu untuk suatu perusahaan, sejauh yang saya tahu dan yang saya baca, perusahaan yang menjadi afiliasi dari Tokopedia itu sendiri adalah TikTok Shop. Mungkin kalian bisa cek aja di TikTok Shop ketika kalian mau check out suatu barang di sana, kalian bakal lihat di paling bawah saat kalian mau check out itu ada tulisan diproses oleh Tokopedia. Berarti Tokopedia dan TikTok saling berafiliasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Zulandi Aryesta dengan NIM 122380067. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips berjualan di live shopping di Tokopedia. Tips-tipsnya itu ada 4 poin, ada 4. Yang pertama itu ada persiapan secara teknis, strategi interaksi, penawaran khusus, dan jadwal dan promosi. Yang pertama, saya akan jelaskan persiapan teknis. Apa sih persiapan teknis? Persiapan teknis itu seperti persiapan saat Anda mau atau pra live shopping. Seperti persiapannya itu adanya akun Tokopedia yang ingin dipakai untuk live. Yang kedua itu ada persiapan seperti ponsel, tripod, dan mikrofon clip-on untuk memastikan kualitas video dan audio dengan baik. Yang ketiga itu ada pemilihan latar belakang atau tema yang cocok dan sesuai pada saat live. Dan yang terakhir itu ada pencahayaan. Dan pencahayaan itu sangat penting untuk memastikan produk yang ingin dijual ataupun kita sendiri jelas. Yang kedua itu strategi interaksi. Strategi interaksi itu apa? Strategi interaksi itu seperti membangun pengalaman pembeli dan penjual, membuat momen agar menarik ditonton, dengan salah satunya menyapa penonton dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka secara langsung.
Dan serta strategi interaksi ini bisa juga dilakukan seperti kolaborasi dengan content creator untuk menarik lebih banyak calon pembeli. Yang ketiga itu ada penawaran khusus. Penawaran khusus itu seperti promo eksklusif yang berlaku pada saat live. Jadi kayak seperti promo itu ya, beli 2 gratis 1 ataupun diskon berapa persen segala macam agar menarik untuk dilihat calon pembeli. Dan bisa juga dilakukan giveaway. Jadi giveaway itu penonton melakukan kuis ataupun tantangan yang diberikan penjual itu dan dapat diberikan hadiah, jadi semacam hadiah gitu. Yang keempat itu, yang terakhir itu ada jadwal promosi. Benernya kita nyari algoritma waktu yang cocok untuk live dengan menyesuaikan target audiens kita, dan juga live secara rutin dan promosikan melalui media sosial untuk menarik lebih banyak audiens. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Ananda Budiman dengan NIM 122380084. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara negosiasi. Jadi ketika kita mau melakukan kegiatan negosiasi, pastinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama di sini adalah komunikasi yang baik. Jadi tata komunikasi yang baik ini sangat penting untuk menghubungkan penjual dan pembelinya. Jadi kita sebagai penjual itu harus bisa menjelaskan seputar produknya dengan baik untuk meyakinkan audiens kita supaya membeli produk yang kita tawarkan. Lalu mengenali produk dan audiensnya. Ketika kita mau menjelaskan dan menawarkan produk nih, pastinya kita juga harus tahu soal produk kita sendiri. Kita harus mengenal produknya. Misal dari kualitasnya, bahannya, brandnya, dan lain-lain. Di sisi lain kita juga harus bisa mengenali kebutuhan dan keinginan audiens biar kita bisa menawarkan produk yang tepat kepada audiens kita. Lalu bisa kita menggunakan kalimat persuasif. Oke, jadi penggunaan kalimat persuasif ini penting untuk mempengaruhi minat audiens dan meyakinkan mereka untuk segera membeli produk yang kita tawarkan tadi. Lalu menggunakan atau mempromosikan fitur dan promo yang diadakan. Oke, kita kan mau live shopping nih di Tokopedia. Nah, Tokopedia ini sudah menyediakan berbagai fitur yang bisa kita pakai. Misalnya di sini ada fitur chat and polling. Ini bisa kita pakai untuk berinteraksi dengan audiens. Misalnya kita mau buka sesi tanya jawab, mau berdiskusi soal produknya dan lain-lain. Dan kita juga bisa mempromosikan berbagai promo yang ada di Tokopedia ini. Misal kayak gratis ongkir, flash sale, dan berbagai diskon-diskon yang ada. Lalu kita bisa mengakhiri kegiatan negosiasi dengan call to action yang kuat. Jadi kita menutup kegiatannya dengan mengarahkan audiens untuk segera melakukan check out dengan intonasi yang kuat. Jadi udah selesai nih negosiasi, langsung kita tutup. Jangan lupa check out sekarang juga. Jadi kita melakukan peringatan terakhir untuk audiens untuk memastikan mereka benar-benar check out barang kita yang kita tawarkan tadi. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik negosiasi. Jadi untuk meningkatkan keberhasilan proses negosiasi, pastinya kita juga bisa menggunakan berbagai jenis teknik. Salah satunya di sini ada teknik banding, yaitu menggabungkan beberapa produk dengan harga yang lebih hemat untuk mendorong audiens membeli lebih banyak barang. Jadi kita bisa punya satu produk nih, harganya 100.000. Kita tawarkan kalau beli 2 harganya cuma 175.000. Itu kan jadi lebih hemat dan si audiens ini bakal tertarik untuk membeli lebih banyak barang. Lalu ada juga di sini teknik anchoring. Ini kita menyebutkan harga yang lebih tinggi sebelum menawarkan diskon. Jadi contohnya harga normalnya 300.000 nih. Khusus hari ini aja kita kasih 250.000. Jadi si audiens ini bakal terpaku dulu dengan harga yang lebih mahal. Habis itu berubah pikiran setelah mendengar diskon yang dari 300 jadi 250.000. Lalu ada teknik time pressure atau tekanan waktu. Jadi kita memberikan promo dengan batas waktu singkat atau terbatas. Jadi kita bisa mempengaruhi audiens supaya lebih cepat dalam mengambil keputusan. Jadi si audiens ini bakal berpikir tergesa-gesa gara-gara si promonya ini ternyata cuma sebentar, misal 1 jam lagi habis nih. Kan sayang kalau nggak diambil gitu kan. Jadi mereka bakal langsung terpikir buat membeli produk itu sesegera mungkin. Lalu berikutnya ada teknik charity, kelangkaan. Mirip-mirip dengan time pressure, cuman kalau di sini kita main dengan jumlah barangnya. Kita buat seakan-akan barang itu terbatas. Misal tinggal 2 lagi nih, sayang kalau nggak diambil. Karena besok udah nggak ada lagi, udah habis gitu kan. Itu kan bisa mendorong si audiens untuk segera membeli barang itu sebelum barangnya habis begitu. Nah,
untuk teknik-teknik ini bisa juga kita gabungkan semuanya. Misal dari teknik anchoring nih, kita kasih tawaran dulu. Kasih tahu harganya 300.000, kita kasih diskon jadi 250.000. Terus kita timpa pakai teknik manding. Kalau beli 2, kita bisa lebih murah lagi dari kalau beli 2 cuman 400.000 misalnya. Kan jadi lebih hemat kan. Itu bisa menarik lebih banyak audiens lagi. Kita kasih time pressure. Ini diskonnya dan promonya ternyata cuma 1 jam. Habis itu nggak ada lagi. Kan jadi lebih mereka bakal benar-benar terpikir untuk segera membeli itu kan, keburu kehabisan waktu. Dan ternyata kita kasih lagi teknik charity-nya. Udah diskonnya cuma sebentar, barangnya tinggal 2 itu terakhir. Sayang kan kalau nggak diambil keburu habis gitu, mumpung lagi promonya. Ya begitulah kita bisa mempermainkan pikiran audiens kita untuk segera membeli barang yang kita tawarkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noel Evan Dixon Gultom dengan NIM 122380081. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai bagaimana caranya untuk live di Tokopedia menggunakan OBS dan Tokopedia Live. Bisa kita lanjut ke videonya teman-teman. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Jadi saya di sini akan mempresentasikan caranya live di OBS. Nah, jadi cara pertama kita bisa masuk ke search engine kalian masing-masing. Kalian bisa buka Tokopedia Live. Nah, setelah udah dibuka, kita buka masuk login Tokopedia. Nanti setelah itu bakal muncul Tokopedia Live kayak gini. Ini sebenarnya udah dicoba tadi. Jadi kalau misalnya baru masuk, tampilannya akan seperti ini. Ada stream URL sama stream key-nya. Dari situ kita bisa salin stream URL sama stream key-nya. Jadi kita masuk ke OBS-nya dulu. Ini udah masuk ke OBS-nya. Cara pertama kita buka file, ke setting. Habis itu di stream ini kita pilih custom, lalu servernya di copy dari yang tadi sama stream key-nya. Kalau udah kita klik apply. Karena ini udah di apply, kita okein aja. Nah, terus jangan lupa ke bagian settingnya juga ditambahin videonya. Nah, resolusi videonya harus 1080 kali 1920, jadi 9:16 gitu. Ini disamain aja settingannya. FPS-nya 60. Habis itu dari sini sources-nya bisa ditambahin. Kalau misalnya kalian mau pakai video source, bisa tambahin display bukan display capture, bisa ditambahin media source. Nah, media source. Oke, baru kita pilih browse gitu. Kalau misalnya mau pakai template video. Tapi kalau mau pakai live kayak gini aja, bisa ditambahin video capture. Nah, karena udah, kita bisa langsung start streamingnya aja langsung. Nanti dia bakal langsung muncul di bagian sini. Sebelum kita start live, kita tambahin dulu judulnya sama covernya. Pilih bebas gitu, covernya apa aja, kayak misal contohnya ini di cover thumbnailnya. Pilih, terpasang aja. nah, boleh dipasang. Kita simpan. Simpel kan? Nah, kalau udah sebenarnya kita harus nambahin produk dulu, tapi karena nggak ada produk kita nggak bisa live. Jadi kalau udah ada produk, kita bisa mulai live langsung, dan itu akan langsung mulai live-nya gitu. Mungkin gitu teman-teman dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridhas Ru'yat dengan NIM 122380108. Nah, saya akan membawakan materi tentang sistem penghasilan atau sistem uang yang dihasilkan dalam e-commerce Tokopedia. Nah, untuk penjelasan umumnya, kreator Tokopedia itu dapat menghasilkan seperti uang ataupun bentuk apresiasi dari Tokopedia itu sesuai dengan sistem yang sudah diatur oleh Tokopedia. Nah, kreator ini akan mendapatkan dalam bentuk rupiah karena Tokopedia ini sendiri merupakan e-commerce yang hanya berbasis di pasar Indonesia. Nah, mari kita bahas dari mana tuh fitur-fitur yang ditawarkan Tokopedia untuk para kreator yang supaya bisa mendapatkan uang. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, kreator itu dapat menghasilkan uang melalui menjual produk digital ataupun produk fisik. Maksudnya produk digital itu seperti kita menjual jasa ataupun menjual kalau biasanya itu seperti YouTube Premium ataupun Spotify Premium biasanya dijual di Tokopedia. Lalu untuk menjual produk fisik, nah para kreator itu dapat menjual produk seperti baju, langsung merchandise ataupun yang lainnya. Ya seperti biasa e-commerce.
Nah, untuk yang kedua itu adalah fitur Tokopedia Affiliate. Apa itu Tokopedia Affiliate? Yaitu adalah sebuah fitur yang ditawarkan oleh Tokopedia, di mana kita akan mendapatkan persentase ataupun bagi hasil bila kita berhasil untuk mempromosikan barang yang ada, baik itu milik sendiri ataupun orang lain. Nah, biasanya mempromosikan hal tersebut kita dapat melalui live di Tokopedia, e-commerce ataupun di sosial media lain, ataupun kita juga dapat meng-share linknya kepada teman kita ataupun mengupload di story. Yang ketiga itu ada endorsement. Nah, di endorsement sendiri kita itu dapat seperti kreator pada umumnya ya, kita dapat menerima request ataupun pesanan dari para pemilik toko-toko supaya kita mempromosikan produknya. Biasanya itu dari endorsement ini kita dapat fee atau pembayaran di awal sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Nah, yang keempat, kita itu dapat memonetisasi live shopping dan Tokopedia Play. Apa itu memonetisasi? Kita itu bisa dibilang memonetisasi itu kita dapat menduitkan atau membuat konten kita itu menjadi dimonetisasi atau bisa menghasilkan uang. Nah, biasanya itu kita akan bisa menaruh link affiliate ataupun produk yang ditawarkan di marketplace kepada konten kita. Yang kelima itu adalah misi kreator. Jadi Tokopedia itu seperti memberikan award atau memberikan apresiasi tambahan kepada para kreator yang rajin dan juga dapat menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Biasanya Tokopedia akan memberikan seperti hadiah-hadiah seperti poin ataupun uang yang akan dikirimkan melalui akun Tokopedia kalian. Nah, misinya itu biasanya seperti kita membuat video, misalnya 5 video dalam sehari, kita live 1 jam dalam sehari, ataupun kita dapat melakukan 2 penjualan atau lebih dalam sehari. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem pembayaran lainnya dalam e-commerce Tokopedia ini, yaitu yang pertama tentu saja pajak ya. Pajak pembayaran di Tokopedia ini tergantung dari marketplace atau jenis barang apa yang dijual. Nah, untuk elektronik sendiri pajaknya itu 1-10% per produk yang dijual. Lalu untuk fashion itu 4,25% hingga 10%. Lalu ada fast moving consumer goods atau FMCG itu 4,25 sampai 10% juga. Lalu ada gaya hidup atau F&B itu 2,50% hingga 10%. Lalu ada kategori lainnya itu 1-10% dan biasanya bebas ongkir opsional itu tambahan 4%, maksimum hingga 10.000 per produk. Nah, untuk selanjutnya itu ada biaya withdraw atau biaya penarikan. Biaya ini diberikan ketika kita akan melakukan pengambilan hasil atau menarik uang yang telah kita hasilkan di dalam Tokopedia. Nah, biasanya besarannya itu sekitar 1.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, untuk detailnya kita akan dikenakan biaya 0 rupiah bila kita menarik melalui GoPay, dan 0 rupiah juga bila kita menarik melalui Bank BCA, Mandiri, BNI, CMIB Syariah, Bank Jago dan Jago Syariah itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Lalu untuk Bank BRI kita dikenakan biaya 1.000 rupiah. Lalu untuk bank lainnya kita dikenakan biaya sekitar 2.900 rupiah. Nah, untuk besaran khusus, yaitu ketika kita melakukan penarikan lebih dari 1 miliar rupiah, kita akan dikenai untuk biaya khusus, yaitu sekitar 25.000 rupiah. Nah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya bawakan mengenai sistem pembayaran ini. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Sholihah Afifah dengan NIM 122380056. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan apa saja yang diperlukan dalam memulai Tokopedia live shopping. Yang pertama itu yang jelas, yang pasti ada perangkat utama yaitu handphone atau laptop juga bisa, pakai PC. Pastikan semua perangkat yang digunakan memiliki kamera yang berkualitas tinggi dan kemampuan pemrosesan yang memadai untuk mendukung streaming langsung atau live streaming. Kemudian yang kedua ada pencahayaan, bisa menggunakan ring light atau LED panel. Pencahayaan yang baik ini membuat tampilan video kita lebih menarik dan profesional. Kemudian pastikan juga area siaran langsung cukup terang dan tidak memiliki bayangan seperti ini. Contoh ini sebenarnya kurang baik, cuman ya tidak apa-apa. Saya tidak melangsungkan live streaming. Kemudian yang ketiga ada audio, bisa juga menggunakan mikrofon eksternal dan itu sangat berpengaruh dan penting untuk menghasilkan audio yang jernih.
Bisa juga menggunakan clip on atau shotgun mic agar suara terdengar jelas dan mengurangi noise antar dari suara-suara yang lain. Kemudian yang ketiga ada koneksi internet. Pastikan kita memiliki koneksi internet yang stabil dan cepat, atau teman-teman sekalian bisa menggunakan wifi untuk menstabilkan koneksi dengan kecepatan upload yang memadai untuk menghindari lag atau gangguan selama live streaming. Kemudian yang keempat ada stabilizer atau juga tripod. Bisa juga menggunakan gimbal karena untuk video tetap stabil selama live streaming. Kemudian kalau gimbal juga bisa membantu untuk pergerakan yang halus jika diperlukan dalam live streaming. Kemudian yang terakhir ada aksesori pendukung. Teman-teman sekalian jika mau melakukan live streaming bisa menggunakan background yang menarik atau yang polos juga bisa. Kemudian ada meja display. Apa gunanya meja display? Meja display ini berguna juga untuk menyesuaikan tata letak yang ada di ruangan live streaming kalian. Kemudian meja display juga bisa untuk menampilkan produk secara detail dan mendukung produk agar terlihat dengan jelas oleh calon pembeli. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.